Selamat datang dalam sesi Refleksia Guidance mengenai mengenal gaya belajar. Hari ini, kita akan bersama-sama menemukan inspirasi setiap hari melalui pemahaman cara belajar yang paling tepat bagi diri kita. Mari kita mulai. Setelah memahami tujuan sesi ini, mari kita lihat hasil asesmen yang telah dilakukan. Berdasarkan diagram lingkaran ini, kita dapat melihat komposisi gaya belajar yang dominan. Hasil asesmen menunjukkan bahwa gaya belajar kinestetik memiliki persentase tertinggi, yaitu 55%. Selanjutnya, gaya belajar visual berada di angka 30%. Dan yang terakhir, gaya belajar auditori menempati persentase sebesar 15%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar dari kita cenderung belajar paling efektif melalui praktik dan gerakan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu, apa itu gaya belajar? Gaya belajar dapat didefinisikan sebagai tipe atau cara belajar yang membuat proses belajar itu sendiri menjadi lebih mudah untuk kita pahami. Mengetahui tipe ini adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi kita. Secara umum, gaya belajar dibagi menjadi 3 jenis. Ketiga jenis gaya belajar utama tersebut adalah visual, auditori, dan kinestetik. Mari kita bedah ciri-ciri unik dari masing-masing gaya belajar ini. Kita mulai dari gaya belajar penglihatan atau visual. Ciri khas dari pembelajar visual adalah mereka selalu duduk tegak dan matanya melihat lurus ke depan atau memandang ke atas saat menerima informasi. Mereka lebih mudah mengingat dengan melihat dan lebih suka membaca. Menariknya, mereka tidak terganggu oleh suara ribut saat belajar. Namun, pembelajar visual seringkali lebih suka mendemonstrasikan sesuatu daripada harus menjelaskan. Bahkan mereka tahu apa yang harus dikatakan, tapi sulit mengungkapkannya dengan kata-kata. Mereka juga lebih tertarik pada seni lukis, pahat, atau gambar daripada seni musik. Beralih ke gaya belajar pendengaran atau auditori. Individu dengan gaya belajar ini mudah ingat dari apa yang mereka dengar dan diskusikan. Mereka senang dibacakan atau mendengarkan. Bahkan mereka suka membaca dengan suara keras. Pembelajar auditori tidak bisa belajar dalam suasana yang berisik atau ribut, karena pendengaran adalah modal utama mereka. Mereka pandai bercerita dan senang berdiskusi serta bicara panjang lebar. Tentu saja mereka juga menyenangi seni musik. Selanjutnya, mari kita fokus pada gaya belajar yang dominan dalam hasil asesmen kita, yaitu kinestetik. Individu kinestetik lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Mereka belajar paling baik melalui praktik langsung atau melalui manipulasi dan trik peraga. Ciri khas mereka adalah sulit duduk diam dan menatap saat proses mengajar, karena mereka banyak bergerak secara fisik. Bahkan kalau menghafal sesuatu, mereka cenderung melakukannya dengan cara berjalan atau melihat langsung. Mereka lebih menyukai kegiatan atau permainan yang secara fisik menyibukkan. Sebagai penutup, mari kita tegaskan kembali mengapa sesi ini sangat penting. Dengan mengetahui gaya belajar masing-masing, kita dapat mencapai 3 manfaat utama. Pertama, kita bisa menyesuaikan cara belajar yang paling efektif untuk diri kita. Kedua, hal ini memungkinkan kita untuk lebih cepat memahami materi pembelajaran. Dan yang terpenting, dengan pemahaman ini, kita dapat mengatasi kesulitan belajar dengan menerapkan strategi yang tepat. Terima kasih.